Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya dia akan tepati. Pada saat kita diberikan kesempatan demi kesempatan, kita dapat gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Ya, dan inilah suatu pelajaran untuk kita. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Biarlah kita mau menerima akan kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memancarkan itu dimanapun kita berada. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke judulnya, yaitu pekerjaan Kristus adalah pekerjaan kita. Amin. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Teladan juru selamat hendaknya mengilhami kita untuk menggerakkan upaya yang sungguh-sungguh dan rela berkorban demi kebaikan orang lain. Dia datang ke dunia ini sebagai pelayan yang tidak kenal lelah untuk melayani kebutuhan manusia. Kasih untuk mereka yang terhilang dinyatakan dalam semua yang dia katakan dan dia lakukan. Dia membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan agar dia dapat berdiri di antara manusia sebagai salah satu dari mereka yang ikut serta dalam kemiskinan dan kesedihan mereka. Betapa sibuknya kehidupan yang dia jalani. Hari demi hari dia mungkin terlihat memasuki tempat tinggal yang sederhana dan penuh kesedihan. Mengucapkan harapan kepada mereka yang terbuang dan kedamaian bagi yang tertekan. Inilah pekerjaan yang dia minta agar dilakukan umatnya hari ini. Rendah hati, murah hati, lemah lembut, dan berbelas kasihan. Dia pergi melakukan kebaikan, mengangkat yang tertekan dan menghibur yang berduka. Tidak ada yang datang kepadanya lalu kembali tanpa mendapat bantuan. Dia membawa harapan dan kegembiraan untuk semua orang. Ya, jadi pekerjaan Kristus adalah pekerjaan kita juga. Teladan juru selamat hendaknya mengilhami kita untuk menggerakkan upaya yang sungguh-sungguh dan rela berkorban. Ya, jadi kita sudah mengetahui bagaimana Yesus mempunyai tempat indah di kerajaan surga. Dia sudah mempunyai kenyamanan. Dia hidup dengan penuh kebahagiaan. Tetapi bagaimana dia harus datang ke dunia ini untuk menjadi teladan sempurna bagi setiap umat manusia. Dia rela meninggalkan kenyamanannya. Yesus rela meninggalkan semuanya hanya untuk datang ke dunia ini. Ini adalah suatu pengorbanan yang begitu luar biasa. Dia datang, dia melihat bahwa betapa berbedanya kehidupannya. Tetapi dia harus berusaha. Ya, dia berada di dunia ini di tengah-tengah orang yang berdosa, tetapi dia tidak melakukan dosa itu. Ini adalah suatu hal yang begitu sulit yang dia harus hadapi. Dia di dunia ini harus hidup sesederhana mungkin. Ya, tadi di sini dikatakan, ya, hari demi hari dia mungkin terlihat memasuki tempat tinggal yang sederhana dan penuh kesedihan. Ya, tempat tinggal seperti apa? Karena tempat tinggalnya ini penuh dengan kesederhanaan dan kesedihan pada saat kita melihat dia masuk ke pintu rumahnya. Berarti sangat sederhana. Ya, karena dia mau melatih kita sebagai umat manusia, walaupun kita sangat sederhana,
Tetapi pada saat kita yang mempunyai prinsip-prinsip kebenaran, disitulah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mungkin bisa dikatakan kita tidak perlu lagi hal-hal tentang kemewahan itu. Kita tidak perlu lagi harta-harta duniawi itu. Tetapi yang kita perlu adalah kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat hati kita penuh dengan kedamaian. Inilah yang Kristus ingin memberikan pengertian kepada masing-masing kita. Walaupun kita hidup dengan berkecukupan, tetapi di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, bagaimana hubungan kita dengan Kristus itu mempunyai hubungan yang baik, sehingga kedamaian surga itu menjadi bagian kita. Sehingga terang itu akan selalu memancar di dalam kehidupan kita sebagaimana Kristus. Dimanapun Kristus berada, orang-orang merasakan kedamaian. Orang-orang merasa bahwa hidupnya sangat nyaman. Ya, padahal mereka berada di alam. Mereka berada di tempat yang sederhana, tapi itulah kedamaian Kristus itu menguasai setiap orang. Ya, kalau kita mengingat bagaimana Yesus menyembuhkan orang, ya dia menggunakan mungkin alat yang sederhana. Ya, tidak memakai alat, dia hanya memakai alat doa kepada Bapaknya. Yang Yesus menyembuhkan, ya bagaimana orang buta itu bisa melihat dengan menggunakan tanah. Diusapkan tanah itu di matanya sehingga dia pergi membasuh dan dia bisa melihat bagaimana Tuhan memimpinnya, bagaimana Tuhan memberikan dia kesempatan. Mungkin itu kesempatan terakhirnya di dalam kehidupannya. Dan disitulah dia memuliakan Tuhan sampai akhir hidupnya. Ya, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita juga. Biarlah kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan di sini rendah hati, murah hati, lemah lembut dan berbelas kasihan. Itu akan menjadi bagian kita bila mana kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap apapun kepada Dia. Tidak ada yang datang kepadanya lalu kembali tanpa mendapat bantuan. Ya, jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan pasti memberikan kita bantuannya. Dan kita tidak tahu berapa banyak orang yang dia sudah layani. Mungkin semua umat manusia dia sudah memberikan bantuan. Ya, jadi Kristus tidak memandang apakah kita orang miskin, apakah kita orang kaya, apakah kita seorang pembantu atau seorang hamba, ataukah kita adalah seorang raja, atau kita seorang panglima. Yesus tidak memandang derajat itu. Karena kita sama-sama manusia. Tetapi tanggung jawab yang diberikan kepada kita berbeda-beda. Apakah tanggung jawab itu kita lakukan dengan setia atau tidak. Kristus melihat hati kita, bukan melihat ya tinggi rendahnya pendidikan kita, jabatan kita, apapun itu. Tetapi Yesus melihat hati kita, apakah kita benar-benar setia dalam hal itu? Apakah kita sudah melakukan dengan penuh kejujuran, dengan penuh kesetiaan itu dan ketulusan hati. Kesempatan yang telah Dia berikan kepada kita, janji yang telah Dia buat, hak istimewa yang telah Dia berikan seharusnya menginspirasi kita dengan semangat dan pengabdian yang jauh lebih besar. Jadi kita sudah melihat atau kita sudah mendengar, kita sudah membaca apa yang Kristus sudah lakukan pada saat Dia berada di dunia ini. Seharusnya kita mau lakukan itu lebih di dalam kehidupan kita. Ya, pastinya Kristus akan memberikan kita kesanggupan tentunya untuk melakukan semuanya itu, karena Dia sudah berjanji kepada kita.
biarlah apa yang menjadi janji yang Yesus sudah berikan, kita boleh uji itu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Setiap penambahan anggota ke dalam gereja harus menjadi satu alat pilihan untuk melaksanakan rencana penebusan. Setiap kekuatan umat Tuhan harus dikhususkan untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepadanya. Dalam pelayanan kita tidak boleh ada ketidakpedulian, tidak ada keegoisan. Setiap penyimpangan dari penyangkalan diri dan mengabaikan usaha yang sungguh-sungguh menandakan bahwa telah begitu banyak kekuatan yang diberikan kepada musuh. Ini ditulis di dalam Testimoni jilid 7 halaman 221 dan 222. Ya, jadi betapa pentingnya ya setiap penyimpangan dari penyangkalan diri dan mengabaikan usaha yang sungguh-sungguh menandakan bahwa telah begitu banyak kekuatan yang diberikan. Ya, jadi kembali lagi ya mengingatkan kita betapa pentingnya kita memancarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada. Pada saat mungkin satu orang sudah melihat itu dan mereka mengikuti jalan kebenaran itu, inilah tanggung jawab kita untuk menjaga. Ya, pada saat orang lain ingin mengikuti Kristus itu sangat gampang. Ya, tetapi ini loh prosesnya hari demi hari. Ya, bagaimana orang itu akan melihat bukan hanya satu hari saja tetapi untuk selama-lamanya. Ya, jadi betapa pentingnya untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga jangan sampai kita salah melangkah. Ya, tapi sebenarnya pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikuti Kristus, ya tentunya kita bukan melihat manusia. Tapi bagaimana mempunyai hubungan yang baik kepada Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi biarlah kita memandang hanya kepada Kristus. Ya, kalau kita melihat manusia, maka kita akan jatuh. Tapi biarlah kita memandang kepada Kristus, maka Dia akan memberikan kita ya pertolongan tepat pada waktunya. Dengan pasukan pekerja orang muda yang kita miliki, betapa cepat pekabaran tentang juru selamat yang disalibkan, bangkit dan segera datang kembali dapat disampaikan seluruh dunia. Ya. Jadi kembali lagi panggilan kepada orang-orang muda yang mempunyai semangat, yang masih mempunyai kekuatan untuk sanggup yang melayani setiap umat manusia. Ya, biarlah panggilan ini yang Yesus sudah berikan untuk masing-masing kita. Biarlah kita mau melatih kehidupan kita selagi masih diberikan kesempatan. Jangan sampai pada akhirnya kita menyesal. Ya, karena kita sudah diingatkan hari demi hari. Kita sudah diberikan panggilan itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau mengatakan, ya Bapak, ini aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, karena Kristus sudah datang terlebih dahulu di atas dunia ini. Ya, jangan kita malu, kita berbeda dengan dunia. Tapi kita tahu pada saat kita melakukan itu, kita lakukan itu hanya untuk Kristus. Ya, betapa sulitnya ya Yesus di dalam kehidupannya menghadapi celaan manusia. Tetapi Yesus tahu bahwa apa yang Dia lakukan ini adalah kehendak Bapaknya. Ya, kalau kita mengingat kembali pada saat Yesus ingin disalibkan dan Dia berdoa di Taman Getsemani, ya bagaimana Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Dia mengatakan, Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi Yesus kembalikan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Cawan kepahitan itu harus diminum oleh Yesus. Dia harus disalibkan. Dia harus mati. Ya, tetapi di dalam pengorbanan yang Dia berikan, di hari yang ketiga, bagaimana Yesus bangkit. Disitulah kemenangan. Bagaimana setan, dia lari terbirit-birit oleh karena anak manusia ini bangkit dari kematiannya. Anak Tuhan ini bangkit. Dan disitulah ya setan merasa bahwa dia tidak berdaya untuk melakukan apa-apa.
Karena kebangkitan adalah kemenangan Kristus. Ya, biarlah kita juga mau bangkit dari keterpurukan kita untuk datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dapat memberikan kita hal yang baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun mau untuk melatih kehidupan kita hari demi hari hanya untuk Kristus. Ya, kembali lagi ya, betapa pentingnya untuk kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk datang kepada Tuhan, sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.